Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrio Priyanto, E105 118 1065, program studi ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep perbandingan politik menurut para ahli. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian perbandingan politik. Perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Istilah perbandingan politik ini juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang ada kaitannya dengan pemerintahan maupun yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu teori dan konsep perbandingan politik menurut Gabriel Almond. Gabriel Almond menjelaskan sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga atau aktor politik formal saja, melainkan juga terdapat dalam aktor politik informal. Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah-ubah, sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis. Almond menjelaskan ada beberapa hal utama dalam sistem politik, yaitu yang pertama adalah sistem politik merupakan sistem yang ada dalam masyarakat yang bebas. Kemudian yang kedua, tujuan ilmu politik adalah untuk mencapai suatu interaksi masyarakat. Kemudian yang ketiga, sistem politik absyah dalam menggunakan kekuatan paksaan. Nah, kekuatan paksaan ini sebagian besar dilakukan dengan paksaan hukum. Nah, Almond ini membandingkan lembaga-lembaga dalam proses politik yang terdapat di dalamnya melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah kegiatan deskriptif, yaitu dengan melihat dan memusatkan perhatian pada semua rangkaian sistem politik. Kemudian yang kedua adalah memilah-milah dan mengelompokkan unit-unit dalam proses politik. Yang ketiga adalah yaitu mencari hubungan antar unit yang tergabung dalam sistem politik. Menurut Almond, terdapat 3 konsep yang digunakan dalam membandingkan berbagai sistem politik nih, yaitu ada sistem, kemudian yang kedua ada struktur, dan yang ketiga yaitu fungsi. Nah, sistem digunakan sebagai konsep dengan adanya organisasi yang berinteraksi dengan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Dan agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka memerlukan struktur sebagai proses berjalannya fungsi politik sosial. Nah, lembaga politik mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah sosialisasi politik, yaitu merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan
penduduk. Nah, untuk menjalankan peranan-peranan politik, kemudian administrasi dan yudisial. Kemudian fungsi yang kedua yaitu rekrutmen politik, yaitu merupakan fungsi yang digunakan untuk menyeleksi rakyat dalam kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi dan dapat mencalonkan diri untuk jabatan tertentu seperti anggota legislatif maupun eksekutif. Nah, fungsi yang ketiga yaitu komunikasi politik, yaitu merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Nah, sistem politik ini mencakup serangkaian aksi yang dilakukan oleh aktor dan peraturan-peraturan yang mungkin disepakati bersama, baik secara kolektif ataupun universal. Aktor yang terlibat dalam sistem politik dapat berupa formal office dan institusi organisasi dan yang lainnya. Tidak meninggalkan klasifikasi sistem politik klasik. Gabriel Almond melengkapinya dengan pendekatan perspektif baru dalam memahami dan mengenali sistem politik di beberapa negara tempat sistem politik pertama kali tumbuh. Yang menjadi subjek klarifikasi sistem politik Gabriel Almond ini adalah negara-negara Anglo-Amerika seperti Inggris dan Amerika, negara pre-industri atau industri, negara totaliter, dan negara-negara Eropa kontinental. Nah, yang termasuk dalam negara Eropa kontinental ini seperti negara Italia, Prancis, dan Jerman. Nah, pendekatan yang diutarakan oleh Gabriel Almond terdiri dari dua sudut pandang, yaitu sistem politik berdasarkan ciri khususnya dan berdasarkan struktur peranan di bawah. Yang pertama ada sistem politik Anglo-Amerika. Sistem politik Anglo-Amerika, Gabriel Almond mengklarifikasi sistem politik Anglo-Amerika ini dengan deskripsi yang memuat homogenitas dan budaya politik yang sekuler. Homogenitas mengandung maksud dan kesamaan. Nah, kesamaan yang dimaksud ini ialah kesatuan tujuan yang dimiliki oleh aktor-aktornya. Misalnya dapat diuraikan melalui kesamaan tujuan berupa nilai. Kesamaan tujuan ini berupa kesamaan nilai antara lain yang terdiri dari kemerdekaan, kesejahteraan sosial, dan keamanan. Suatu kecenderungan ditemukan muncul dalam sistem politik yang demikian. Kecenderungan ini itu adalah aktor-aktor berbagai nilai yang sama. Sistem politik sekuler yang dianut dalam masyarakat dalam negara maupun negara itu sendiri merupakan prinsip autonom yang terdapat berbagai peran yang ada. Secara singkat merujuk pada setiap aktor memiliki peran tersendiri. Hal ini kemudian didukung oleh setiap aktor yang biasanya memegang peranan struktural masing-masing tanpa bercampur peranan lainnya. Nah, peranan struktural ini memiliki kelompok politik dalam sistem politik ini yang sangat terdiferensiasi, terorganisasi dengan baik
ataupun sudah dilengkapi oleh birokrasi tersendiri, menjaga kestabilan dengan baik dan terdapat difusi secara ekivalen. Nah, yang kedua, sistem politik perindustrian negara atau negara industri. Sistem politik ini identik dengan sistem politik secara campuran kultural, sehingga peran dilakukan oleh lembaga politik, misalnya parlemen, tidak terbatas pada perihal parlementer, bisa lebih kepada peranan masing-masing lembaga politik, saling bercampur satu sama lain, sehingga sifatnya tidak lagi spesifik dan unik. Karena kecenderungan yang tersebut inilah, ada dua kemungkinan yang bisa diprediksi, yaitu sewaktu-waktu sistem politik yang ada dapat mengalami transformasi menuju sistem yang baru, atau menuju kembali ke sistem politik lama berkultur tradisional. Nah, selanjutnya itu sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter ini dapat dikenali dengan sifatnya yang homogen. Akan tetapi homogen di sini memiliki arti yang sintetik, yaitu dapat dibuat dengan kesengajaan. Nah, peranan struktural identik dengan tidak adanya legitimasi kekuasaan, artinya yaitu kekuasaan yang mengarahkan dan membentuk sistem politik tidak memperoleh legitimasi dari warga negaranya, dari warga negara yang dinaunginya. Nah, kemudian ada sistem politik negara-negara kontinental Eropa. Berkebalikan dengan Anglo-Amerika, di mana budaya sistem politik ini membentuk suatu sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut bersama. Nah, maka sistem politik negara kontinental Eropa ini adalah fragmentasi budaya sistem politik yang tadinya terkonsentrasi untuk menjadi beberapa komponen-komponen sistem politik, identik dengan perkembangan yang tidak paralel. Nah, dapat saya simpulkan dari penjabaran dan penjelasan tentang teori dan konsep perbandingan politik menurut Gabriel Almond tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan politik antar negara satu dengan negara lainnya terdapat beberapa kesamaan dan kontradiktif. Budaya politik yang berasal dari 4 negara pionir tersebut memberikan percontohan bagi negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik dan kebudayaannya masing-masing yang tidak dapat diabaikan dalam perbandingan sistem politik. Nah, budaya politik memiliki kecenderungan utama dalam sistem politik, yang berarti budaya politik ini dapat membedakan satu sistem dengan sistem politik lainnya. Studi perbandingan politik hanya menyediakan berbagai pendekatan untuk memahami kecenderungan yang terjadi di masa depan. Nah, Almond ini menyatakan bahwa sistem perbandingan politik didasarkan pada aspek yang makro, maka terjadi keseimbangan interaksi antar lembaga, individu, kelompok yang dapat digunakan sebagai pelengkap dalam politik suatu negara. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.